Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam bacaan Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah pada hari ini Jumat 21 Mei 2021 dengan judul pembahasan Dalam Belas Kasihan. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Matius 14 ayat 14. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarkan saya mengarahkan engkau kepada kehidupan Kristus. Belas kasihannya, kerendahan hati dan kasihnya, kelembutan hatinya yang tak terkatakan. Engkau harus meniru teladannya. Allah telah memberikan kepadamu hidup dan segala berkat-berkat yang limpah yang menjadikan hidup itu menyenangkan. Maka sebagai balasannya, ia mempunyai tuntutan atasmu untuk melayani, berterima kasih, mengasihi, dan menuruti hukumnya. Segala tuntutan ini adalah sangat penting dan tidak dapat diabaikan dengan begitu saja. Tetapi ia tidak menuntut suatu apapun daripadamu yang tidak akan membuat engkau lebih berbahagia bahkan dalam hidup di dunia ini. Raja surga menyamakan perhatiannya dengan perhatian manusia yang menderita. Rekan-rekan dan teman-teman kita memerlukan kebaikan yang sepenuh hati dan simpati yang lemah lembut. Adalah mustahil bertumbuh ke dalam Kristus kepada kita yang hidup, kecuali kita mempraktikkan pelajaran yang telah diberikannya kepada kita tentang simpati, belas kasihan, dan kasih. Mustahilah memantulkan peta Kristus, kecuali kasih ini yang lahir dari sorga, ada di dalam jiwa. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam pintu gerbang kota Allah kalau tidak memantulkan sifat ini. Suatu tindakan yang tidak disucikan pada pihak juru selamat kita tentu sudah merusakkan teladan itu, dan ia tentu tidak dapat menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Tetapi meskipun ia digoda dalam segala hal seperti kita, ia tidak dicemarkan oleh dosa. Ia menyatakan tabiatnya oleh mulut Nabi Yeremia. Katanya, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Semua orang yang mengaku nama Kristus haruslah senang dalam segala hal ini, oleh percakapan dan kelakuan, menyatakan kepada dunia bahwa mereka sedang meniru teladan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, barang siapa percaya kepada Kristus harus melakukan pekerjaan Kristus. Tuhan telah dinyatakan di hadapan mereka sebagai seorang yang melakukan perbuatan yang memperlihatkan kasih sayang, keadilan, dan kebenaran di atas bumi. Dan inilah buah-buah yang dihasilkan oleh orang Kristen sejati. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah pagi ini. Kami boleh menerima akan satu pelajaran sehubungan dengan belas kasihan. Tolonglah kami agar kami boleh melihat apa yang Yesus telah lakukan, bagaimana dia melayani, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia menurut akan firman Allah. Kiranya ini juga boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami boleh memiliki satu kehidupan yang sesuai dengan apa yang Yesus telah teladankan. Bapa,
ketika kami akan memulaikan segala aktivitas hari ini. Kiranya pertolongan sorga menjadi bagian kami. Berkati kami, lindungi kami, hindarkan dari mara bahaya celaka, bahkan maut yang mudah menimpa kami. Berkatilah umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya mereka semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan kita pada saat ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.